Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus true dan juga false diverticula. Nah, di sini yaitu 68-year-old woman, yaitu seorang perempuan berusia 68 tahun. Chief concern yaitu recurrent episodes of bright red blood rectum, yaitu episode berulang BAB berdarah merah segar. Associated symptoms yaitu no abdominal pain, tidak ada nyeri perut, no nausea, tidak ada mual, no vomiting, tidak ada muntah, no hematomesis, yaitu tidak ada muntah darah. Pas medical history yaitu adanya suatu hypertension yaitu obesity, risk factor yaitu smoker, rokok, sedentary lifestyle yaitu gaya hidup sedentary atau jarang bergerak, frequently consume processed food and red meat yaitu sering mengonsumsi makanan olahan dan juga daging merah. Physical examination yaitu abdomen normal, abdomen atau perut normal. Colonoscopy findings yaitu numerous mucosal outpouching in the sigmoid colon, banyak penonjolan keluar mukosa di kolon sigmoid. Prosedur perform yaitu sigmoid colectomy. Histopathology of this patient's colonic lesion is most likely to reveal which of the following finding. Pemeriksaan histopatologi lesi kolon pasien ini kemungkinan besar akan menunjukkan temuan yang mana? A. Absence of muscularis propria. B. Ectopic gastric mucosa. C. Neoplastic mucosal growth. D. Neural plexus lacking ganglion cells. E. Normal colonic layers. Baiklah, jawaban yang benar yaitu A atau absence muscularis propria. Indikasus yaitu pasien ini mengalami usia tua plus BAB darah merah segar tanpa nyeri plus divertikula di kolon sigmoid. Diagnosis paling mungkin adalah divertikulosis. Divertikulosis yaitu ada banyak kantong kecil yang menonjol keluar dari dinding usus besar. Kenapa jawabannya A? Yaitu A merupakan absence of muscularis propria. Karena divertikulosis kolon adalah false diverticulum atau pseudo diverticulum, artinya kantong diverticulum hanya terdiri dari mukosa, submukosa, tetapi tidak membawa lapisan otot utama yaitu muscularis propria. Jadi secara histologi divertikula kolon menunjukkan tidak ada muscularis propria pada dinding kantong diverticulum. Cara mudah memahami yaitu bayangkan usus seperti ban dalam. Dinding usus punya beberapa lapisan yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria atau lapisan otot, serosa. Pada divertikulosis, tekanan dalam usus meningkat, akibatnya lapisan dalam usus terdorong keluar melewati titik lemah pada otot. Jadi yang keluar hanya mukosa plus submukosa, lapisan ototnya tidak ikut keluar, makanya disebut false diverticulum atau pseudo diverticulum. Kenapa sering di kolon sigmoid, yaitu kolon sigmoid adalah bagian usus besar yang sering mengalami tekanan tinggi saat mendorong feses. Faktor resiko pasien ini adalah usia lebih dari 60 tahun, obesitas, kurang aktivitas, sering makan makanan olahraga, olahan, sering makan daging merah, rokok, kemungkinan kurang serat. Kurang serat menyebabkan feses keras sehingga kolon harus kontraksi lebih kuat, menyebabkan tekanan dalam lumen meningkat sehingga mukosa dan juga submukosa terdorong keluar. Alurnya adalah kurang sehat, feses keras, kontraksi kolon meningkat, tekanan intralumen naik menyebabkan mukosa atau submukosa herniasi, menyebabkan divertikulosis. Kenapa bisa BAB darah merah segar? Di dekat divertikula ada pembuluh darah kecil yang disebut vasa recta. Divertikulum bisa mengiritasi atau merusak pembuluh darah ini. Akibatnya, vasa recta pecah sehingga menyebabkan pendarahan, menyebabkan BAB darah merah segar. Ciri perdarahan divertikulosis yaitu darah merah segar biasanya tanpa nyeri, sering pada usia tua. Bedakan divertikulosis versus divertikulitis, yaitu divertikulosis artinya ada kantong divertikula, biasanya asimptomatik atau BAB darah merah segar tanpa nyeri. Divertikulitis yaitu artinya adalah divertikula meradang atau infeksi, nyeri perut kiri bawah, demam ringan, konstipasi atau diare. Pada soal ini, pasien tidak nyeri perut dan juga keluhan utamanya adalah hematokezia, jadi lebih cocok dengan divertikulosis, bukan divertikulitis. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu B. Ectopic gastric mucosa. Salah untuk kasus ini. Ectopic gastric mucosa artinya ada jaringan mukosa lambung di tempat yang seharusnya. Ini khas pada Meckel diverticulum. Meckel diverticulum adalah true diverticulum yang biasanya ada di ileum.
bukan kolon sigmoid. Makel diverticulum bisa menyebabkan pendarahan karena mukosa lambung menghasilkan asam, menyebabkan ulkus pada mukosa usus sekitar, menyebabkan berdarah. Biasanya muncul pada anak-anak pendarahan saluran cerna tanpa nyeri, lokasi di ileum. Pilihan B benar bila anak kecil dengan painless rectal bleeding karena Makel diverticulum. Hafalan yaitu Makel sama dengan gastric mucosa in ileum. C yaitu neoplastic mucosal growth, yaitu salah untuk kasus ini. Neoplastic mucosal growth artinya pertumbuhan mukosa yang neoplastik atau tumor ini khas pada polip kolon atau adenoma atau kanker kolon. Polip adalah benjola yang tumbuh ke dalam lumen usus, sedangkan divertikulosis adalah kantung yang menonjol keluar dari lumen usus. Perbedaan penting yaitu polip ini masuk ke lumen usus, divertikulum yaitu keluar dari usus. Pilihan C benar jika kolonoskopi menunjukkan polip atau massa yang menonjol ke dalam lumen kolon. Contoh gambaran klinis yaitu perubahan pola BAB, anemia defisiensi besi, berat badan turun, massa atau polip pada kolonoskopi. D yaitu neural plexus lacking ganglion cell. Salah untuk kasus ini yaitu neural plexus tanpa sel ganglion adalah khas untuk Hirschsprung disease. Hirschsprung disease terjadi karena sel neural crest gagal bermigrasi ke kolon. Akibatnya, bagian kolon tertentu tidak punya ganglion parasimpatis. Dampaknya, segmen usus tidak bisa relaksasi menyebabkan obstruksi fungsional sehingga menyebabkan konstipasi berat. Biasanya muncul pada bayi yaitu ciri khas bayi gagal mengeluarkan mekonium dalam 48 jam pertama, perut kembung, muntah, konstipasi berat, rektal biopsi, tidak ada ganglion sel. Pilihan D benar bila bayi baru lahir gagal BAB mekonium plus distensi abdomen plus biopsi rektum tanpa ganglion sel. Hafalan itu Hirschsprung sama dengan no ganglion sel sama dengan no pup. Yaitu normal colonic layers, yaitu salah untuk divertikulosis kolon dewasa. Normal colonic layers berarti semua lapisan kolon normal dan juga lengkap. Lebih cocok untuk true diverticulum. True diverticulum membawa semua lapisan dinding usus yaitu mukosa, submukosa, muscularis, propria, serosa. Contoh true diverticulum yaitu Makel diverticulum, diverticulum congenital kolon sangat jarang. Pada kasus ini, pasien memiliki divertikulosis kolon sigmoid yang didapat pada usia tua, sehingga masuk false diverticulum, bukan true diverticulum. Pilihan E benar bila diverticulum sejati yang membawa semua lapisan usus, misalkan Makel diverticulum atau congenital colonic diverticulum. Di sini temuan histologis yaitu A, tidak ada muscularis propria. Ini penyakitnya adalah divertikulosis kolon, benar karena false diverticulum. Mukosa lambung ektopik yaitu Makel diverticulum, salah Makel ileum dan sering pada anak-anak. Pertumbuhan mukosa neoplastik yaitu polip atau kanker kolon, salah polip tumbuh ke lumen bukan outpouching. Tidak ada ganglion sel yaitu Hirschsprung disease, yaitu salah biasanya bayi gagal BAB mekonium. Semua lapisan kolon normal itu true diverticulum, salah divertikulosis dewasa adalah false diverticulum. Hafalannya adalah divertikulosis sama dengan false diverticulum. False diverticulum berarti mukosa plus submukosa keluar, muscularis propria tidak ikut. Kalimat hafalan adalah divertikulosis is false, so much is lost. So muscle is lost, atau versi Indonesianya adalah divertikulosis palsu atau tidak ikut. High yieldnya adalah kalau lihat elderly patient plus painless break red blood rectum plus sigmoid diverticula, kita pikirkan divertikulosis. Histologinya adalah absence of muscularis propria.